Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini di program Dialog Kesehatan kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Di studio saya sudah bersama dengan narasumber kita dari Puskesmas Kecamatan Buduran yang sudah hadir. Saya ingin sapa dulu, ada Dr. Siti Hanafia. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ini lagi pakai seragam Korpri. Hari ini hari Korpri ya kalau nggak salah ya. Tiap tanggal 17 pakai 17. baju Korpri. Oh, setiap bulan atau kebetulan di bulan ini aja? Sebulan Setiap tanggal sebulan sekali ya. Oh Tiap tanggal gitu. 17. Oke, kirain memang lagi ada hari ulang tahun Korpri gitu ya. Tidak. Enggak ya Bu ya. Oke deh. Baik, menemani Dokter Siti ada juga Ibu Ane Anggiana selaku promosi kesehatan dari Kecamatan Puskesmas Kecamatan Buduran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Iya. Ini dari Puskesmas Kecamatan Buduran hari ini Dokter Siti dan juga Bu Ana juga akan mengajak Anda semua sahabat untuk berbincang tentang diabetes, cegah, obati dan lawan diabetes gitu ya. Nah, kalau yang saya tahu tentang diabetes itu berkaitan dengan diabetes itu berkaitan dengan gula gitu ya. Nah, tapi gula yang seperti apa sih ini Dok sebetulnya? Ya, itu penyakit diabetes sendiri itu adalah penyakit kronis menahun ya, yang ditandai dengan meningkatnya atau tingginya kadar gula dalam darah atau biasa dikatakan glukosa darah itu tinggi dalam darah melebihi normal. Nah, kalau dibiarkan lama-lama akan mengakibatkan yang namanya penyakit diabetes mellitus atau kencing manis yang biasa kita kenal. Kalau dibiarkan lama lagi menahun bisa menyebabkan komplikasi. Oh, seperti itu. Jadi kalau komplikasi berarti berdampak ke organ-organ tubuh lainnya gitu ya Bu ya? Menyebabkan organ-organ yang lain ikut rusak atau mengalami kegagalan. Iya. Berarti diabetes ini ada fasenya, ada tahapan-tahapannya atau mungkin ada tipe-tipenya sendiri sebetulnya? Ya. Kalau pada diabetes sendiri itu kita bicara tentang kita mengenal namanya hormon insulin ya. Hormon insulin itu yang adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pankreas ya. Kelenjar pankreas itu spesifiknya adalah sel beta. Di situ dia memproduksi hormon insulin, di mana kalau kadar gula dalam darah kita meningkat setelah makan misalnya, otomatis kadar gulanya meningkat, lama-lama tubuh akan merespon akhirnya mengeluarkan yang namanya hormon insulin. Nah, hormon insulin ini berfungsi untuk memasukkan kadar gula dalam pembuluh darah yang banyak itu menuju ke sel-sel tubuh untuk diolah menjadi energi, diubah menjadi energi. Seperti itu. Oke, sebetulnya malah justru kalau kekurangan gula juga nggak baik gitu ya, lemes gitu ya, ngantuk, iya benar, saya ngerasain lapar, itu, lapar gitu ya, iya, ngerasain juga ternyata kelebihan itu juga nggak bagus, kurang juga nggak bagus, harus ada standarnya. Ditanya tentang tipe-tipenya, kita mengenal ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2. Loh, apa bedanya ini? Ya, kalau diabetes tipe 1 itu dia harus penyakit diabetes mellitus yang membutuhkan insulin. Jadi ada kerusakan pada sel pankreasnya, itu tidak bisa memproduksi hormon insulin secara optimal ya. Bahkan bisa jadi tidak menghasilkan sama sekali. Jadi dia kerusakan pada selnya, sel pankreasnya, penghasilnya. Kalau pada diabetes tipe 2 itu karena sel-sel kadar gula dalam tubuh itu tinggi, tapi dia tidak mampu untuk masuk ke sel-sel karena sel-sel dari tubuh kita itu tidak sensitif, istilahnya resisten. Insulin
bisa diproduksi, tapi dia tidak bisa bekerja optimal karena di sel-sel itu tidak sensitif lagi untuk menerima insulinnya tadi ya. Oh, oke. Jadi ada dua tipe sebetulnya dari diabetes ini ya. Iya. Itu biasanya rata-rata kalau dari diabetes tipe 1 atau tipe 2 itu apakah juga berpengaruh pada usia ya, dokter? Iya, berpengaruh juga pada usia. Kebanyakan 90% itu yang menderita penyakit diabetes biasanya tipe 2, 90%. Sisanya itu tipe 1 dan diabetes tipe lain ya. Kalau pada diabetes tipe 1 kebanyakan pada anak-anak atau remaja. Oh iya. Gitu. Kalau pada diabetes tipe 2 kebanyakan pada orang dewasa sampai lansia. Seperti itu. Iya. Baik. Nah, ini tapi kalau kita berbincang tentang diabetes juga nih, dokter. Nah, tentang kalau kita mengetahui kapan sih, apakah memang kita ini juga mengalami gejala. Kalau tadi kan saya kadang juga pernah merasakan ngantuk, lemes gitu ya kan, lelah gitu kan. Itu saat saya mungkin pas lagi memang beneran pengen diet ya, jadi benar-benar mengurangi gula sama sekali, dan ternyata hasilnya lemes gitu badan. Nah, mengetahui gejala-gejala dalam diri kita ini apakah masuk dalam kategori diabetes atau bukan, itu dari mana saja nih yang boleh kita cermati juga, dok? Ya, kita ada yang namanya trias ya, atau 3 tanda yang khas pada diabetes. Yang paling umum yaitu polidipsi, polifagi, poliuri. Polidipsi itu haus. Ya, istilahnya kalau di ini ya, di kedokteran. Bukan tinky winky dipsi gitu ya. Poli itu banyak gitu ya, polidipsi. Itu apa nih, dok? Banyak minum, haus. Oh, ya, haus terus. Jadi kayak dehidrasi gitu ya? Iya, dia rasa haus terus pingin minum, minumnya banyak terus tapi masih tetap haus. Istilahnya polidipsi. Nah, poliuri dia sering kencing, banyak kencing. Terutama pada malam hari, tapi kalau sudah kadar gulanya tinggi tidak mesti pada malam hari. Sering kencing gitu ya. Terus polifagi itu lapar, mudah lapar. Oh, saya ini. Makan banyak tapi masih tetap lapar, tapi masih dia pengen. Badannya enggak gemuk-gemuk. Oh, gitu. Oke, ini harus ini ya, waspada ya. Waspada Karin ya. Kok banyak makan tapi kok nggak gemuk-gemuk gitu. Kok nggak gemuk-gemuk, enak loh itu, dok. Bukannya itu, justru saya kalau lihat teman saya ada yang seperti itu seneng gitu loh ya. Enak ya, makan bisa banyak tapi nggak gemuk-gemuk gitu. Seneng rasanya, tapi itu berarti justru perlu diwaspadai juga diabetes. Ya, perlu diwaspadai. Terus kalau pingin pastinya memang dicek ya pada umur, biasanya umur 30 tahun ke atas perlu pemeriksaan. Kalau pingin ada mudah lelah, itu yang trias itu yang khas ya, tanda-tanda yang khas. Ada tanda-tanda yang tidak khas, seperti tadi ngantuk, mudah lelah, lesu, letih ya, terus gatal-gatal ada tubuh, terus pada laki-laki itu muncul ereksi, disfungsi ereksi gitu. Terus ya itu perlu diwaspadai, itu yang tidak khas ya. Seperti itu, atau kesemutan, kram, gangguan-gangguan pada kesemutan, kram itu biasanya kan kayak asam urat itu ya. Tapi bisa jadi ke diabetes juga ya, dok? Bisa, karena diabetes sendiri itu adalah penyakit yang menyeluruh ya, bisa menyerang mulai dari kulit ya, permukaan kulit, mulai paling awal itu kayak gatal-gatal gitu ya, kulit kering, mulut kering, seperti itu, tanda yang enggak begitu khas gitu. Bisa kita cek juga dengan di laboratorium ya, nanti ada istilahnya kadar gula darah acak ya, sewaktu-waktu kita cek berapa. Kalau normalnya itu di bawah 200. Kalau normalnya di bawah 200. Ya, gula darah acak ya, sewaktu-waktu kalau kita periksa itu di bawah 200 itu normal. Kalau di atas 200 plus tanda-tanda yang tadi, 3 tanda tadi, bisa dikatakan itu diabetes. Nah, nanti ada istilahnya gula darah puasa. Gula darah puasa itu lebih dari 125 mg per desiliter, itu bisa dikatakan diabetes, disertai tanda-tanda yang tadi ya, yang khas tadi ya, 3 tanda tadi, seperti itu. Atau ada pemeriksaan yang lebih spesifik lagi, cuma harganya lebih mahal ya, seperti HbA1c. Pemeriksaan HbA1c ini ya gula yang berikatan dengan hemoglobin darah, glukosa yang berikatan dengan hemoglobin darah.
Nah itu kita bisa tahu nanti untuk kontrol, untuk diagnosis ya. Misalnya kita sudah seseorang dikatakan diabetes, pemeriksaan HbA1c bisa untuk kontrol dia diabetesnya sampai seberapa kok. Terus kedisiplinan dia minum obat bisa dilihat dari situ. Seperti itu. Nah normalnya di bawah, kalau diabetes 6,5%. 6,5%. Oke. Iya, kalau ngomongin tentang pengecekan tentang diabetes itu apa yang tadi ada yang puasa ya, gula darah puasa. Berarti itu puasa dulu memang ya, harus gak boleh puasa. makan minum dulu beberapa jam kalau nggak salah ya. Ya, tidak minum, tidak boleh makan manis, makan ya dan minum manis itu 10 jam kalau puasa. Sebelum diambil darah itu tadi ya. Oh ya, satu lagi ada istilah prediabetes ya. Itu kecenderungan seseorang gulanya tinggi. Ya, seperti misalnya gula darah acaknya 160 tapi nggak sampai 200, 190 itu keseringan dicek kok tinggi. Nah, untuk lebih pastinya bisa dengan pemeriksaan HbA1c, nanti kelihatan. Prediabetes itu antara 5,4 sampai 6,4. 5,7 sampai 6,4%. Itu nanti bisa dikatakan namanya prediabetes. Mau ya, resiko untuk terjadinya diabetes. Nah, itu yang harus kita waspadai. Oke, baik. Nah, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kita masih bahas tentang cegah, obati, dan lawan diabetes ya, bersama dengan Dr. Siti Hanafiyah dan juga Ibu Ana dari Puskesmas Kecamatan Buduran. Nah, untuk Anda yang ingin ikutan sharing atau ingin bertanya juga dengan narasumber kita, silahkan. Yang lagi nonton di YouTube Suara Sidoarjo Live, Anda bisa tinggalkan pertanyaan atau sharing Anda di kolom chat ya. Yang sedang nonton juga di Facebook Suara Sidoarjo, bisa ke inbox Facebooknya. Nah, yang juga sedang mendengarkan di streaming, silakan bisa telepon saya di 031-896-1514 atau WA di 0821-326-4109. Pagi ini saya ajak Anda untuk berbincang sekali lagi tentang diabetes. Jadi silakan Anda bisa bergabung. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk berbincang ya, pagi ini saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terengginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu
rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sopo-sopo arep nang di? Nang di Spenduk Capil, daftar akte kelahiran anakku. Mumpung isu wedi antri. Senengane update status, doyan upload foto Instagram, tapi gak paham layanan online. Rungokno iki. Dulur, ngurus dokumen di Spenduk Capil bisa online. Dilayani Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 1 siang. Daftar dulu buat ambil nomor antrian. Pakai aplikasi Sianter atau Sistem Antrian Terpadu di Mall Pelayanan Publik atau MPP. KTP dan legalisir, daftar antrian di antrian.dispendukcapil.sidoarjokap.go.id di kantor Dispenduk Capil. Setelah dapat nomor antrian dengan hari, tanggal, dan jam, scan nomor antrian lengkap dengan semua berkas. Untuk KTP, KK, KIA, surat pindah, pilih hotline di WhatsApp 0821 40 60 8902. Akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian di 0821 40 60 8903. Untuk layanan konsultasi, aktivasi data BPJS, perbankan dan lainnya di WhatsApp 0821 4128 0259. Untuk informasi, legalisir dan edukasi di 0853 3432 5731. Ingat, layanan hotline WhatsApp hanya melayani yang sudah dapat nomor antrian. Tiwas tangi sobo, tak belani motor rantang bisa. Ya wis, tak nang warkop pojok. Golek kopi ta. Nunut wifi gratisan yuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Bilbu bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey, sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kita masih bahas tentang cegah, obati, dan lawan diabetes. Nah, masih berbincang dengan Dr. Siti dan juga Bu Anne selaku Promkes dari Puskesmas Kecamatan Buduran. Nah, kalau tadi disampaikan diabetes itu kan sebetulnya juga bisa berdampak dan diakibatkan dari organ-organ tubuh kita yang lainnya, begitu Dok ya? Ada nggak sih sebetulnya komplikasi diabetes itu? Banyak sekali komplikasi yang bisa terjadi kalau gula darah dalam tubuh kita dibiarin terlalu tinggi, tidak dikontrol, tidak diperiksa rutin ke dokter, maka akan terjadi beberapa komplikasi, antara lain yang
Pertama pada ini organ kulit kita ya, mulai dari rasa gatal, kulit rasa kering seperti itu, terus bersisik seperti itu. Terus ada lagi gangguan pada organ jantung atau kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu pembuluh darah dan jantung. Jadi kalau kadar gula dalam darah itu meningkat tinggi, maka akan semakin kental, jadi membuat penyumbatan pada alirannya. Jantung itu tadi ya. Aliran ke jantung juga tersumbat. Nah, kalau sudah tersumbat bisa mengakibatkan penyakit jantung koroner, penyakit jantung yang lain ya. Terus bisa terjadi stroke seperti itu. Pada yang kulit tadi, kalau dibiarkan pada organ-organ yang paling jauh dari tubuh, yang tadi saya jelaskan di awal, itu bisa terjadi pembuntuan pada sirkulasi. Jadi nutrisi dan oksigen yang harusnya bisa sampai ke ujung-ujung jari yang paling jauh itu lama-lama terasa kebas, tidak kesemutan karena terhalang dari kekentalan darah yang tadi menghambat alirannya, aliran oksigen dan nutrisi. Terus selain itu tadi yang kardiovaskuler bisa menyebabkan penyakit jantung, stroke ya. Terus pada saraf terjadi neuropati diabetik. Seperti itu, gangguan saraf misalkan nyeri-nyeri, terus gangguan pencernaan pada saraf-saraf pencernaan, terus yang nyeri seperti kram di kaki, lutut, terus rasa kebas dan kesemutan tadi itu ya. Pada gigi organ pada mulut, gigi mudah goyang, radang gusi berdarah, seperti itu mudah sekali. Pada ginjal juga bisa terjadi komplikasi gagal ginjal, seperti itu yang paling buruk ya. Bisa banyak, ada 5 stadium ya gagal ginjal. Terus pada organ mata, kalau kita ingin tahu diabetes ini sudah kronis apa enggak, paling gampang dia penglihatannya bagaimana, kabur, sudah mengalami kebutaan. Kalau kabur biasanya sudah menyerang retina mata, namanya retinopati diabetik. Seperti itu. Iya. Oke, kalau tadi saya merasakan gejala-gejala ya, saya sempat sharing tadi waktu jeda iklan tadi, bisa jadi itu kardiovaskuler ya masuknya ya. Kardio itu. Jadi ngaruh ke kayak jantung ya. Iya. Jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah ya. Oke, wah itu serem sekali ya, Dok. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, Dok, saya bagi waktu dulu ke redaksi. Karin. Iya, ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Twitter dengan nama Naura RMDY. Iya, kedengeran, Dok? Kecil sekali suaranya. Agak keras sedikit. Ini ada satu pertanyaan di Twitter dari Naura. Iya. Pagi Dok, saya suka sekali minum minuman soda, minuman manis atau susu coklat kemasan sejenis itu. Ditambah ada keluarga saya baik dari ibu atau ayah ini memiliki riwayat penyakit diabetes. Bahkan ayah saya meninggal karena penyakit diabetes mellitus. Tapi golongan darah saya berbeda dengan ayah saya. Jadi kira-kira apa saya masih berpotensi terkena penyakit diabetes mellitus? Jika iya, apakah itu karena faktor keturunan atau lebih kepada pola makan saya? Dan berapa persen kemungkinannya saya terkena penyakit tersebut? Terima kasih dokter. Ini ada tambahan lagi. Oke, satu-satu dulu atau satu dulu aja ya. Boleh ditanggapi, silakan dokter. Ya, bisa itu menyebabkan faktor resiko yang tadi dijelaskan di awal tadi. Faktor keturunan juga bisa membuat seseorang itu berisiko mempercepat terjadinya diabetes, ditambah dengan pola makan yang salah, makanan-makanan, jenis makanan yang dimakan kayak karbohidrat yang tinggi gitu ya, terus makan yang junk food ya, makanan yang tinggi lemak ya, jenuh gitu tinggi, terus jarang malas berolahraga ya, mungkin lifestyle ya atau gaya hidupnya atau mungkin nggak sempat ya, nggak sempat karena mungkin capek gitu ya. Iya seperti itu. Ya presentasinya memang bisa 50-50 ya. Gitu. Oke, ini menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya. Oke, boleh diperhatikan lagi gaya hidupnya dulu gitu ya dok ya, yang jelas ya. Iya, Karin ada pertanyaan selanjutnya? Ya, saya ke Karin. Oh ya, siapa? Oh ya, ayo silakan. Ini ada 2 pertanyaan yang masuk di WhatsApp-nya redaksi ya. Oke.
Dari? Yang pertama dari Rehan Buduran. Sebentar ya. Dok, saya mau bertanya, aslinya penyakit diabetes ini apa ada hubungannya dengan penyakit hipertensi? Karena sebagian orang ada yang mengatakan jika diabetes ini ada kaitannya dengan hipertensi. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua dari Agnes Diwono Ayu. Dok, saat kapan pasien diabetes mellitus membutuhkan transfusi darah? Apakah ada komplikasi tertentu yang membuat penderita DM2 harus membutuhkan transfusi darah? Oh, sampai transfusi darah. Memang seperti itu, dokter? Bisa jadi ya? Monggo silahkan, dok. Mbak Agnes dulu aja deh di Wono Ayu. Penasaran nih dengan yang transfusi darah. Gimana, dok? Ya, kalau pada mungkin cuci darah ya, kalau mungkin sudah mengalami fasenya udah tinggi banget sudah gitu ya. Mengalami komplikasi sampai menyerang ginjal, namanya nefropati diabetik istilahnya kedokterannya itu. Jadi gangguan pada fungsi dari ginjalnya terganggu mulai dari stadium awal sampai akhir. Kalau sudah stadium akhir atau end state namanya stadium itu bisa cuci darah. Itu kalau transfusi itu mungkin kita lihat penyebabnya apa dulu ya. Apa ada perdarahan, apa yang menyebabkan sampai dia kekurangan darah yang harus membutuhkan transfusi darah. Mungkin yang dimaksud mungkin cuci darah. Cuci darah. Kalau transfusi mungkin kita lihat dulu penyebab yang lain, mungkin ada perdarahan atau di mana mungkin ada perdarahan di lambung, ada penyakit yang lain yang menyertai seperti itu, yang menyebabkan dari hemoglobinnya turun yang membutuhkan harus transfusi seperti itu. Ada penyakit yang lain mungkin. Seperti itu. Yang dari Buduran tadi? Ya, dari Buduran Mas Rehan tentang hipertensi. Ya, ada kaitannya memang. Kalau gula darah dalam darah itu tinggi, lama-lama kan aliran darahnya itu terhambat karena kekentalannya semakin kental. Nah, itu membutuhkan tekanan ya, menyebabkan tekanan yang kuat pada pembuluh darah, akhirnya kerja jantung meningkat, mengakibatkan hipertensi seperti itu. Oke. Baik, Dok, kan kita hari ini membahas tentang cegah, obati dan lawan. Sebelum saya ngobrol dengan Mbak Ana, saya nanti pengen tahu nih, Dok, dari Promkes gitu ya. Apa yang mungkin saya harus lakukan, pola makan dan konsumsi makanan seperti apa supaya saya tetap sehat, karena ternyata kalau tadi saya sempat sharing kok justru gula darah saya rendah, padahal saya merasa ini memang sudah over ya makanannya yang nggak terkontrol banget tuh, tapi ternyata masih ada kekeliruan di sana dalam konsumsi saya. Nah, dokter, ini kan cegah, obati dan lawan. Cegah itu kategorinya itu seperti apa, obati seperti apa, lawan itu seperti apa, Dok? Sudah dijelaskan kah tadi? Silakan, dokter. Iya. Cegah ya, kita cegah dulu. Kalau pencegahan ya bisa kita mengubah pola hidup kita ya, harus banyak olahraga ya, makan makanan yang bergizi ya. Terus mengatur jenis makanannya ya apa aja. Terus Dok, ini PR berat loh, Dok, mempertahankan berat badan ideal ini ya. Berat badan ya boleh lah. Ada ini ya, wanita-wanita yang belum menikah. Nah, itu dia. Harus yang belum menikah. Yang sudah menikah ini sangat susah ini. Ya, karena obesitas sendiri juga termasuk faktor resiko itu yang dia. memudahkan terjadinya penyakit diabetes mellitus. Itu. Oke, nah ini baru mencegah dulu ya. Kita ngomongin mencegah dalam satu fasenya. Ini adalah yang berpengaruh adalah dari makan makanan yang sehat ya. Mbak Ana, boleh dong diinfokan tentang makan makanan yang sehat ini seperti apa sih porsinya itu yang betul itu sebetulnya bagaimana gitu loh. Ya. Kalau porsinya sendiri itu dari kami itu ada yang namanya piringku. Itu salah satu program, agak di atas ya, Pak. Ya, program yang dibawa pemerintah. Kalau sebenarnya kita yang kalau makan yang sehat itu seperti apa itu sudah ada takarannya. Nah, takarannya ini pertama piring ya. Itu harus terdiri dari ada lauk pauk sama sayur. Nah, ini jumlah lauk pauk sama sayur ini seharusnya
sama. Oh, bukan lauk pauk, karbohidrat bilangnya ya. Kan biasanya kalau makan nasi tapi cuman sayurnya secuil seperti itu. Kangkung 1 sendok aja kayak gitu mungkin. Tapi nasinya dibanyakin gitu ya. Tapi itu sebenarnya salah. Yang benar itu jumlahnya itu harus sama gitu. Terus kemudian harus juga ada lauk pauk sama buah-buahan. Ini juga harus dimasukkan. Jadi kalau memang idealnya sih seperti ini kan juga kebiasaan makan buah ini kan masih belum populer di sini. Makanya ini idealnya sebenarnya kalau makan itu harus ada buahnya. Dan juga ada tadi lauk pauk berupa protein lemak sama protein hewani sama nabati seperti itu. Itu yang harusnya yang bagus untuk menjaga pola hidup yang sehat. Seperti itu. Oke. Baik. Nah, ini ya karena kalau belum kena nasi itu kayaknya masih belum makan. Dikatakan makan ya orang. Itu dia. Oke. Nah, baik ini baru dari porsi makan. Terus kalau menjaga kesehatan dari sisi olahraga kalau tadi yang dijelaskan oleh Dokter Siti ada aktivitas fisik gitu ya. Aktivitas fisik ini harus rutinkah atau boleh seminggu sekali atau seperti apa sih pengaturan dari aktivitas fisik itu sebetulnya? Pengaturannya mungkin kalau rutin mungkin lebih baik, tapi pengaturannya mungkin yang harus diperhatikan itu waktu melakukan aktivitas fisik itu minimal 30 menit dan tanpa henti. Itu terserah ya jam berapa aja ya. Jadi misalkan mau dibuat aktivitas fisiknya nyapu-nyapu itu harus 30 menit. 30 menit nyapu ya. Mau pagi, siang, sore, malam terserah ya. Itu baru bisa dikatakan aktivitas fisik. Seperti itu. Jadi harus ada itu. Harus nyambung. Jadi tidak nyapu 5 menit habis itu berhenti duduk dulu lihat TV habis itu cuci piring seperti itu masih belum dikatakan aktivitas fisik. Jadi sebenarnya aktivitas fisik bisa dilakukan di rumah itu tadi, tapi itu tadi harus bersambung selama minimal 30 menit. Oke. Baik. Ya, sahabat, ini kita masih membahas tentang cegah, obati dan lawan yang namanya diabetes. Masih bersama Dr. Siti Hanafiah dan Ibu Ana Anggiana dari Puskesmas Kecamatan Buduran. Saya ke redaksi lagi, ada yang sudah bergabung lagi ya? Iya, Karin. Iya, ini ada satu pertanyaan yang masuk. Kurang kencang suaranya. Oke. Ada satu pertanyaan yang masuk melalui DM Instagram. Kedengeran, dokter? Iya, sudah ya. Dengan Anissa Fitri. Assalamualaikum dokter, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dokter, saya mau bertanya karena bagi saya ini merupakan sebuah pengalaman yang baru. Jadi waktu itu tangan saya tergores pisau dan ada darah yang menetes di lantai dan lupa saya pel. Tapi ketika saya sudah ingat dan ingin mengambil kain pel, saya melihat jika darah saya yang menetes di lantai ini dikerumunin oleh semut. Apa itu menjadi pertanda kalau saya menderita diabetes atau tidak? Soalnya kan kalau di logika sendiri terkadang semut menyukai benda-benda yang manis. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk dari Safira di Candi. Untuk kesembuhan seseorang yang mengalami penyakit diabetes ini, kira-kira tingkat kesembuhannya itu dilihat dari stadium mereka menderita penyakit diabetes atau dari semua jenis penderita penyakit diabetes memiliki tingkat kesembuhan yang sama. Oke. Yang kedua kurang jelas. Oh ya, boleh diulang pertanyaan kedua, Rin? Oke, ini pertanyaan yang kedua. Untuk kesembuhan seseorang yang mengalami penyakit diabetes ini, kira-kira tingkat kesembuhannya dilihat dari stadium mereka menderita penyakitnya atau dari semua jenis penderita penyakit diabetes itu memiliki tingkat kesembuhan yang sama? Tingkat kesembuhan ya diabetes ya, penderita diabetes. Oke, ini nanti boleh dijawab nanti ya dok ya, saya sudah catat juga pertanyaannya. Sahabat sabar dulu yang sudah bertanya. Nanti akan dijelaskan oleh Dr. Siti. Saya juga undang Anda, masih ada satu sesi lagi 15 menit ke depan untuk Anda ingin sharing juga dengan narasumber kita tentang diabetes. Tapi saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun,
hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan, karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Ya, sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 330, 600, juga 1500 ml, dan juga ada yang kemasan galon. Nah, untuk info lengkap dan pemesanannya Anda bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawer T03 RW 01, Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Ya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya mbak, bisa, saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, Anda bisa ikuti talkshow persembahan Sekolah Pembangunan Jaya 2 Rabu 18 November 2020. Besok sahabat ya, jam 1 sampai 2 siang. Anda bisa juga simak di YouTube Suara Sidoarjo Live dan streaming www.suarasidoarjo.id. Interaktif bisa Anda bergabung di 0318961514 atau lewat WA di 082132640109. Talkshow ini persembahan Sekolah Pembangunan Jaya 2. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kita masih bersama dengan Dr. Siti dan juga Bu Ane dari Puskesmas Kecamatan Buduran. Tadi ada 2 pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp redaksi ya Bu. Ada Mbak Anissa Fitri. Nah ini boleh masih ingat ya pertanyaannya? Silakan Dok, boleh langsung ditanggapi. Ya, untuk darah yang dikerubuti semut tadi bisa jadi memang darahnya mengandung kadar gula yang terus tinggi, ya. Ada juga bisa jadi juga mengandung komponen yang lain yang semut suka di situ ya. Jadi untuk pastinya apa dia menderita diabetes apa enggak, si Mbak yang menanyakan tadi
Nah, pastinya memang harus dicek ya darahnya. Karena belum tentu di ya. Laboratorium, iya belum tentu juga. Seperti itu kan, itu melihat kok banyak semut ya, pastinya ya kita harus cek dulu ke dokter atau konsultasi lebih lanjut apa ada tanda-tanda yang lain disertai yang tadi trias atau gejala yang khas atau yang tidak khas tadi ditanyakan juga. Di situ nanti kan kelihatan, terus dites di laboratorium berapa kadar gulanya yang benar. Seperti itu, sarannya seperti itu ya. Terus untuk yang pertanyaan kedua, berikutnya ya, Mbak Safira di Candi ya, tentang tingkat kesembuhan penderita pada diabetes. tipe-tipe diabetes atau tingkat kesembuhannya. Kalau memang belum ada komplikasi yang berat, kemungkinan sembuhnya sebenarnya tidak sembuh total itu enggak ya. Mungkin bisa mengkontrol kadar gulanya menjadi normal, tidak melebihi tinggi gitu ya. Ya dengan salah satunya selain dengan obat, bisa dengan aktivitas tadi ya. Aktivitas fisik, gak boleh malas gerak ya. Terus dijaga pola makannya, jenis makanannya seperti itu. Ya intinya pada gaya hidupnya harus diatur. Kalau sudah punya komplikasi, memang biasanya prognosa atau tingkat kesembuhannya lebih jelek gitu ya. Kalau sudah kena gagal ginjal itu pasti biasanya harus cuci darah seminggu 2 kali, seperti itu kan biasanya tingkat kesembuhannya tidak ada ya. Istilahnya berapa persen gitu ya. Oke, baik. Ya, ini dia. Nah, Dok, kalau kita ngomongin tentang diabetes ini kan bukan hanya di Indonesia saja ya yang banyak, tapi bahkan di seluruh dunia gitu kan. Yang saya tahu ada hari diabetes dunia ya, benar ya? Iya. Diabetes nasional atau dunia ya? Dunia ya. Itu kapan ya, Dok ya? Tanggal 14 November. Oh, 14 November. Loh, sekarang ya udah lewat ya tapi ya. Tapi pas bulan ini bener ya, pas bulan ini juga, tapi tanggal 14 kemarin ya. Oke, apa sih yang menjadi fokus atau concern di Hari Diabetes tahun ini? Untuk tahun ini temanya itu adalah perawat dan diabetes. Perawat dan diabetes. Kenapa kok ada perawatnya nih? Karena dinilai perawat itu mempunyai peran penting dalam mencari siapa saja yang kena diabetes, dan selain itu juga untuk mensosialisasikan kalau misalkan benar kena diabetes nanti pola hidupnya seperti apa, harus menjaga apa, harus makan apa, itu kan pintunya dari perawat. Maka itu dinilai sebenarnya perawat itu harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat melawan diabetes juga ini, sehingga dapat mengedukasi orang yang terkena diabetes seperti itu. Makanya perawat dinilai mempunyai peran penting seperti itu. Oke, nah ini ini ada kuis online, ini gimana ya, Mbak ya? Ini seru banget ternyata acaranya itu. Kalau dibuka di halaman websitenya World Diabetes Day itu sebenarnya banyak sekali acaranya yang dibuat sama IDF, International Diabetes Federation. Jadi kayak kelompok organisasi penyakit diabetes sedunia kayak gitu. Nah, salah satunya itu ada 2 kuis. 2 kuis. Yang pertama itu kuis cek resiko diabetes. Yang perlu ditekankan ini adalah bukan untuk diagnosis, tapi bisa saja kemungkinan dalam 10 tahun kira-kira nanti bakal kena diabetes, enggak, seperti itu. Oh, bisa ya itu ya, dicek ya? Ada kuis berdasarkan ini dari itu diabetes risk score-nya punya Finlandia seperti itu. Nanti bisa diikuti, nanti ada hasilnya apakah tinggi, apakah rendah seperti itu. Dan jika memang kalau tinggi nanti monggo bisa konsultasi ke dokter dan periksa tadi seperti yang dijelaskan Dokter Hana, ada beberapa pemeriksaan yang perlu dilakukan seperti itu. Ya itu. Ini untuk meramaikan Hari Diabetes Sedunia ya. Meramaikan. Oke, ada kuis-kuisnya segala nih ya. Ini seru sekali sepertinya, dan itu bisa dicek di websitenya worlddiabetesday.org ya. Iya. Oke, baik. Iya, hari ini sudah di sesi akhir ya, tidak terasa sudah 1 jam kurang lebih kita berbincang. Dari Bu Ana mungkin apa sih pesannya atau himbauannya apa sih kepada masyarakat Sidoarjo tentang diabetes ini sendiri? Silakan, Dok, Bu. Mungkin karena secara statistik juga
katanya itu diabetes itu lebih banyak di negara berpenghasilan menengah dan rendah. Karena dalam menjaga kebiasaan pola hidup sehat itu masih kurang, karena mungkin kita masih fokus untuk mungkin mencari penghasilan atau hal-hal yang lain. Jadi mungkin hal-hal seperti menjaga tubuh, menjaga kesehatan, olahraga setiap hari, makan buah itu masih kurang diperhatikan. Jadi di hari spesial ini, mungkin hari diabetes sedunia ini, mungkin nanti bisa dilakukan upaya-upaya sedikit, memperhatikan diri sendiri. Nanti mungkin bisa melakukan olahraga sekali seminggu seperti itu, atau enggak karena hari diabetes makan buah kayak gitu, mungkin jadi lebih baik seperti itu. Oke, baik Dok, silakan Dok. Mungkin pesan-pesannya ya, selama kita ini kan masih dalam masa pandemi ya, corona ya, untuk penyakit diabetes memang mudah sekali ini memperburuk kalau sudah kena COVID. Kalau dia punya riwayat penyakit diabetes akan memperparah atau memperburuk, biasanya seperti itu rata-rata. Nah, pesan-pesannya ya tetap kita nggak perlu terlalu stres ya, kelola stres. Yang penting selain yang dijelaskan sama Mbak Ana, terus jangan lupa jangan terlalu stres ya. Istilahnya kalau kita kelola stres dengan benar ya, memang kita waspada ya, harus awas, tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, kemana-mana keluar rumah jangan lupa pakai masker, cuci tangan, pulang mau masuk rumah cuci tangan ya, seperti itu. Supaya apa, tidak ketakutan sendiri. Kalau sudah takut parno duluan ya, jadi stres. Nah, stres sendiri memicu kekebalan tubuh kita menjadi menurun. Nah, kalau sudah menurun diabetes, kalau sudah punya diabetes gampang sekali kadar gulanya naik seperti itu ya. Terus ya itu, jadi jangan stres ya. Seperti itu. Jangan terlalu banyak pikiran ya. Boleh kita waspada karena masa corona ini ya. Terus jangan lupa selalu kontrol rutin. Kalau yang sudah punya didiagnosa diabetes, jangan lupa kontrol rutin ke dokter setiap sebulan sekali, atau paling enggak cek HbA1c-nya 3 bulanan atau 1 tahunan. Seperti itu. Terus jangan lupa yang tadi, pola hidup sehatnya ya. Makan yang bergizi. Jangan malas gerak ya, seperti itu. Terus olahraga rutin ya. Baik. Ya, sahabat, baru saja kita membahas tentang diabetes, cegah, obati dan lawan diabetes ya, bersama Dr. Siti Hanafia, juga Bu Ana Anggiana selaku Pramkes Puskesmas Kecamatan Buduran. Terima kasih atas kedatangannya mampir ke studio Suara Sidoarjo. Sama-sama. Dan sharingnya juga mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Suara Sidoarjo, saya break dulu sebentar. Nanti jam 11 kita ketemu lagi di program update COVID-19 yang juga disiarkan bersama dengan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.